Ya, pengen cari pesugihan begitu ya Pak? Iya. Saya pengen nyantet orang, pengen melet orang. Diawali dengan nampak sosok seorang Gus Nur Samsun sebagai spiritual yang paling keren sejagat raya Indonesia, yang nampak sedang berdiskusi dengan Mbah Joyo, seorang pasien yang jauh-jauh datang dari Wonogiri. Duduk di tempat yang sama, di rumah yang sama, yaitu rumah Mbah Dukun yang bernama Mbah Kemis. Sebelum kita lanjutkan videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe channel ini, lebih baik Anda subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk di like, komentar yang positif, dan di share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaatnya dari video ini. Dikarenakan Mbah Kemis sedang tidak ada di rumah, terpaksa Gus Nur Samsun dan Mbah Joyo pun harus menunggu kedatangan Mbah Kemis. Dan seperti biasanya, Gus Nur Samsun selalu menggunakan nama samaran. Kali ini Gus Nur Samsun mengaku bahwa nama dirinya adalah Riko, dan Dani sebagai kameramen diberi nama sebagai Ricky. Dikarenakan Mbah Joyo sebelumnya tidak mengenali Gus Nur Samsun sama sekali, maka Mbah Joyo pun percaya saja bahwasanya nama Gus Nur Samsun adalah Riko dan kameramennya bernama Ricky. Dan tidak lupa pula Gus Nur Samsun mengaku kepada Mbah Joyo bahwa dirinya datang jauh dari daerah Ambon. Di tengah diskusi antara Gus Nur Samsun dan Mbah Joyo, terungkap bahwasanya tujuan Mbah Joyo datang menemui Mbah Kemis yaitu ingin mendapatkan keselamatan dan akan melakukan pesugihan karena dirinya sudah merasa bosan menjadi orang miskin. Dan tidak mau ketinggalan, Gus Nur Samsun pun mengaku kepada Mbah Joyo bahwa dirinya mendatangi Mbah Kemis yaitu ingin menyantet dan memelet seseorang. Tidak lama berserang, sosok yang dinanti-nanti pun akhirnya datang, yaitu si bebenguk Mbah Kemis. Nampak si bebenguk Mbah Kemis pun datang dengan membawa bahan-bahan sesaji atau bahan-bahan untuk praktek konyol-konyolan tersebut. Nampak terlihat Mbah Kemis pun meminta izin kepada Mbah Joyo bahwasanya dirinya ingin segera menyelesaikan dulu perkaranya Mas Riko atau Gus Nur Samsun. Mengingat bahwasanya Gus Nur Samsun datang terlebih dahulu ketimbang Mbah Joyo. Nah, inilah perbuatan dukun yang masih memiliki sisi positifnya, yaitu masih sangat menghargai, menjunjung tinggi budaya antri yang perlu dicontoh oleh seluruh warga bangsa negara Indonesia. Dan langsung saja Mbah Joyo pun mengeluarkan sesaji yang terlihat ada bunga-bunga warna-warni 7 rupa, yang mungkin ada pisang 1 sisir, juga tidak ketinggalan yaitu ada dupa yang langsung dinyalakan dengan korek cres. Setelah semuanya siap dan tidak menunggu lama, Mbah Kemis pun langsung melakukan ritual dengan memegang sebilah keris dan meyakinkan kepada Gus Nur Samsun apa-apa saja yang diinginkannya akan segera dikabulkan. Sakti juga nih dukun ya. Dan masih sama seperti di episode-episode sebelumnya, Gus Nur Samsun senantiasa meledek dan mengganggu ritual dari para dukun-dukun kuntet tersebut. Tak ayal perbuatan Gus Nur Samsun sebagai Mas Riko pun memantik amarah dari Mbah Kemis yang merasa dilecehkan dan sangat tidak dihargai oleh Gus Nur Samsun. Dan nampak Mbah Kemis menegaskan kepada Gus Nur Samsun bahwasanya sudah ratusan pasien yang datang dari menghampirinya, bahkan dari seluruh mancanegara sekalipun, dan selalu berhasil. Namun kali ini Mbah Kemis merasa dilecehkan oleh Gus Nur Samsun. Mbah Joyo dan istrinya pun sontak hanya bisa menohok dan keheran-heranan menyaksikan Gus Nur Samsun dan Mbah Kemis saling adu argumen. Kamu bisa ya jangan minta ini. Itu saya minta Nampak terlihat di situ bahwasanya Gus Nur Samsun berusaha ingin membuat Mbah Kemis bertobat dan menjadi orang yang kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Mbah Kemis pun menyatakan bahwa dirinya tidak mau bertaubat. Bahkan Mbah Kemis pun tidak segan-segan menantang Gus Nur Samsun untuk saling adu kesaktian. Angel ragen tobat. Pokoknya kudu piye-piye ragen tobat. Buatan buruk. Dan bukan Gus Nur Samsun namanya jika harus mundur menghadapi tantangan dari Mbah Kemis.
Namun sayang, nampak si dukun Mbah Kemis tersebut tidak memiliki kesaktian sama sekali, hanya gede saja tah. Naon, kecongoran. Alhasil 1-2 jurus dari Gus Nur Syamsun langsung membuat Mbah Kemis tumbang tak berdaya. Sontak membuat Mbah Joyo dan istrinya pun tercengang melihat kesaktian dari Gus Nur Syamsun dengan sangat mudah menumbangkan Mbah Kemis. Setelah berhasil mengalahkan dan menumbangkan Mbah Kemis, Gus Nur Syamsun pun segera menasihati Mbah Joyo dan istrinya untuk tidak lagi-lagi melakukan perbuatan syirik dengan cara mendatangi dukun dengan meminta pesugihan dan lain sebagainya, dan meminta kepada Mbah Joyo dan istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatan nasuha. Metan, pengen selamat ki sholat, ngaji, ngerti gak oleh ngopo, morane dukun. Ya beginilah mestinya sosok seorang spiritual yang harus melaksanakan kewajibannya, yaitu membasmi dan memberantas kemusyrikan dan memperjuangkan agama tauhid lah. Dan jangan lupa untuk selalu update video-video berikutnya. Semoga Anda terhibur.